Tiga kesalahan pemula ketika mulai ngiklan. Jangan lakuin ini kalau teman-teman ingin nyelamatin duit iklan teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah teman-teman itu terlalu fokus pada dashboard iklan. Yang sebenarnya dashboard iklan itu penting sih, tapi kalau teman-teman terlalu fokus di dashboard iklan, teman-teman itu melupakan hal-hal penting lainnya dalam beriklan, seperti konten, penawaran, pengiriman, kepuasan pelanggan, rating toko, lalu after sales, dan lain-lainnya, itu juga harus teman-teman perhatikan. Jadi ketika teman-teman berjualan, jangan terlalu fokus di teknis iklannya, tapi non-teknisnya juga teman-teman harus perhatikan kembali. Terlalu fokus pada teknis iklan atau jurus-jurus iklan yang katanya itu bisa bikin penjualan meningkat, ya itu memang bisa teman-teman lakukan asal apa? Asal produk atau asal bisnis yang teman-teman jalankan itu emang benar-benar sudah produk market fit. Kalau misalkan teman-teman baru jualan, teman-teman baru ngiklan, orang itu belum tahu siapa teman-teman. Kalau teman-teman melakukan jurus-jurus yang terlalu ribet atau terlalu complicated, itu akan ngebuang waktu teman-teman dan juga ngebuang budget dari teman-teman gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus di teknis iklannya, tapi fokus secara keseluruhan untuk membuat produk market fit-nya terlebih dahulu. Nah, itu adalah kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua itu adalah teman-teman menggunakan ads kreatif yang colongan. Seringkali kita itu terlalu malas untuk bikin video yang mempunyai diferensiasi. Walaupun kita itu ataupun kita dropshipper atau reseller, itu teman-teman diwajibkan untuk mempunyai konten iklan sendiri yang berbeda dari supplier-supplier lain. Mungkin supplier atau penyedia produknya itu sudah menyediakan konten iklan dan teman-teman tinggal copy paste saja. Jadi kalau misalkan si supplier itu agennya itu cuma Anda sendiri atau yang jualin produknya itu Anda sendiri, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang jualnya itu bisa 10-20 orang dengan konten iklan yang sama, lalu disuruh targeting yang sama, what's up bro, apa yang terjadi? Semua konten iklannya itu akan muncul di tempat audiens teman-teman gitu, dari produk, dari apa namanya, toko A, toko B, toko C, tokonya beda-beda tapi konten iklannya sama, produk yang dijualnya sama. Nah, itu akan membuat pemikiran dari si audiens itu merasa, wah ini produk yang mana yang benar, ini toko yang mana yang harus aku percaya. Nah, itu kan mereka akan mikir dua kali gitu, ketika mau beli itu sebenarnya mereka harus beli di mana, mana yang terpercaya, dan apa sih yang kelebihan dari toko-toko ini gitu. Soalnya kan kontennya sama, produknya sama, isi dari penawarannya juga sama, tidak ada bedanya gitu. Nah, itu kenapa alasan iklan itu sering gagal, karena konten iklannya itu teman-teman nggak kreatif. Nah, walaupun teman-teman itu ataupun distributor, ataupun agen, reseller, dan lain-lain, itu teman-teman harus punya konten iklan sendiri yang orsinil. Dan dengan konten iklan yang orsinil ini akan membuat produk atau bisnis punya teman-teman itu keluar dari kerumunan kompetitor-kompetitor ini yang sesama agen, sama reseller, dan lain-lainnya gitu. Nah, itu adalah kesalahan yang kedua, teman-teman itu harus bisa membuat ads kreatif yang beda dari orang lain, atau seenggaknya punya diferensiasi lah, nggak terlalu sama gitu. Lalu yang ketiga itu adalah terlalu banyak distraksi, di mana distraksi ini biasanya terjadi di penawaran ya. Di penawaran itu teman-teman terlalu banyak call to action-nya sehingga membuat si pembaca atau orang-orang yang tertarik membaca penawaran teman-teman itu malah jadi bingung. Mereka nggak fokus dengan apa yang Anda tawarkan. Ada yang misalkan ada yang menawarkan baju gamis gitu kan, teman-teman oke, penawarannya bla 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 bla, lalu CTA-nya beli sekarang atau tanya-tanya dahulu, misalkan seperti itu. Itu dua itu saja sebenarnya sudah cukup. Teman-teman jangan distraksi dengan produk turunan dulu nih ketika iklan. Itu untuk upsell atau downsell itu nanti aja gitu. Teman-teman fokus dulu di produk yang teman-teman iklankan, misalkan satu produk
produk itu teman-teman fokus dulu pada produk yang teman-teman iklankan. Jangan dulu upsell produk di page penawaran yang sama gitu. Nah, itu akan membuat fokus dari mereka tuh terganggu gitu. Mereka nggak fokus ingin beli produk yang mana. Misalkan gamis A gitu kan udah teman-teman jabarkan gitu, udah ada call to action-nya, di bawahnya call to action ini teman-teman tampilin lagi gamis B, gamis C, gamis D. Nah, itu akan membuat si audiens yang datang ke website teman-teman itu menjadi bingung mau beli yang mana, dan akhirnya malah nggak beli sama sekali nantinya. Nah, itu akan membuat iklan yang teman-teman yang harusnya purchase itu jadi gagal gitu. Jadi di tips yang ketiga ini teman-teman harus fokus pada 1 atau 2 CTA saja. Jangan ada produk-produk turunan atau CTA lain yang keluar dari konteks produk yang diiklankan. Gitu. Oke, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.